Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrieva Audria Ramanta Eno, NPM 10070318152 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Penanganan Dampak Sosial Ekonomi akibat Pandemi COVID-19 Studi Kasus Kota Bandung yang penyusunannya dibimbing oleh Bapak Telani STMT. Pandemi COVID-19 ini telah berkembang dari virus yang disebut sebagai coronavirus dari tahun 1960 sehingga menyebabkan adanya penurunan ekonomi. Ekonomi di Indonesia sendiri mengalami penurunan -2, sedangkan di negara-negara dengan perekonomian yang maju mengalami penurunan dengan rata-rata -6. Hal tersebut mendapatkan pandangan dari negara-negara lain bahwa Indonesia merupakan negara dengan respon yang cepat dan baik. Kemudian ada hal tersebut mendorong penelitian ini dilakukan melalui surat An-Anfal 60, pentingnya kaum muslim untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan kepada pemerintah Kota Bandung karena Kota Bandung sendiri dinyatakan sebagai kota dengan penanganan pandemi COVID-19 dengan ranking 1 di Jawa Barat. Kemudian Kota Bandung juga merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Untuk membatasi penilaian penanganan dampak sosial ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti melakukan pembatasan dimensi, yaitu pada 3 dimensi, pemulihan ekonomi, terjaminnya rumah tangga, serta teknologi transformation. Pandemi di Kota Bandung pertama kali terdeteksi pada 17 Maret 2020. Adanya pandemi ini, pemerintah langsung membentuk Satuan Gugus COVID-19 yang terdiri dari 2 unit, yaitu penanganan COVID serta pemulihan ekonomi. Untuk perekonomian sendiri, Kota Bandung berikut adalah hasil analisis komparatif dan pohon masalah yang ditemukan peneliti. Pada 3 dimensi tersebut, pemerintah belum mewujudkan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi yang baik, karena masih ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan mobilitas pada ring jalan, sehingga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung dan meningkatkan angka pengangguran, serta juga mengganggu kegiatan ekspor-impor, terutama pada ekonomi kreatif, tekstil, dan pakaian jadi, yang sebagai komoditi utama ekspor-impor di Kota Bandung. Kemudian juga pada teknologi transformation, masih ada permasalahan yang dikarenakan kurangnya layanan literasi yang disediakan oleh kurang menariknya layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung, kemudian adanya perubahan anggaran, serta tidak ada kualifikasi yang tidak meloloskan UMKM untuk mendapatkan pelatihan, kemudian masih ada masyarakat yang belum siap untuk menghadapi teknologi transformation ini, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum menggunakan handphone ataupun kesulitan untuk mendapatkan layanan internet. Kemudian, atas masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan mirroring, yaitu merubah analisis masalah menjadi analisis strategi, yaitu dengan penyesuaian arahan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan adanya pelonggaran. Karena adanya pelonggaran ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatkan angka gizi buruk melalui peningkatan lapangan pekerjaan. Kemudian juga pemerintah disarankan untuk penyediaan pasokan pangan lokal yang diproduksi dari Kota Bandung sendiri tanpa harus bergantung pada wilayah lain. Kemudian melakukan peringanan SDM untuk kualifikasi pendapatan pelatihan. Kemudian melakukan sosialisasi bursa tenaga kerja di kalangan keluarga serta mahasiswa.
Kesimpulannya itu terdapat dua, yaitu bahwa pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam penanganan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 dikarenakan pada tiga dimensi tersebut belum terpenuhi. Kemudian, untuk menangani hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui 9 strategi, yaitu dengan penyesuaian arahan pemerintah pusat untuk melakukan pelonggaran mobilitas, kemudian peningkatan SDM dan kualitas SDM pada dinas atau puskesmas, pengelonggaran mobilitas untuk penyediaan bahan pangan, penyediaan produk pangan lokal, dan sebagainya. Sedangkan untuk rekomendasi terdapat dua, yaitu bagi pemerintah Kota Bandung dan Forkopimda perlu adanya pertimbangan pembatasan mobilitas pada lokasi dengan kegiatan ekonomi yang tinggi dalam melakukan pembatasan mobilitas ring jalan, terutama pada ring jalan 1 dan 2 merupakan akses menuju pusat perekonomian. Kemudian pada ring 3 merupakan transportasi pergerakan untuk kegiatan ekspor dan impor tekstil dan pakaian jadi Kota Bandung. Kemudian bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung perlu adanya penyediaan layanan kesehatan alternatif untuk kelompok disabilitas agar tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengadaan layanan kesehatan alternatif bagi kelompok disabilitas dan platform layanan kesehatan mental. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.